Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada acara Logaganapedia, persembahan dari Perpustakaan Logagana SMA Negeri 1 Sedayu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hasil sebaran nilai gabungan para lulusan SMP sederajat di daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dirilis oleh Dinas Dikpora DIY pada tanggal 10 Juni kemarin. Dan pada kesempatan kali ini juga kita nanti akan membahas tentang bagaimana cara menghitung nilai gabungan. Nanti kita praktekkan langsung. Untuk pertama-tama, kali ini kita akan membahas tentang sebaran nilai gabungan lulusan SMP DIY tahun 2023. Dan untuk mengetahui sebaran tersebut, kita dapat mengaksesnya di web Dikpora DIY. Silahkan klik di Google Dinas Dikpora DIY. Nanti keluar websitenya paling atas ini, klik menu PPDB zonasi. Nah, di sini kawan-kawan dapat mendownload atau menyimak hasil sebaran nilai gabungan di menu file download. Nah, ini dia. Di paling bawah sendiri, silahkan klik dan silahkan klik download. Ya, kita simak. Nah, ini dia daftar sebaran nilai gabungan jenjang SMP, MTS, Paket B, PKPPS, Pusta, Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023. Nah, untuk catatan dari data ini ada 3. Dapat kita simak di paling bawah. Catatan yang pertama, sebaran nilai gabungan yang tertera di atas ini yang dapat Anda simak di monitor merupakan nilai gabungan murni, tidak termasuk nilai tambahan dari prestasi non-akademik. Jadi cuma sebatas nilai raport sebesar 40% plus nilai ASPD 55% dan plus nilai akreditasi sekolah asal sebesar 5%. Ya, jadi belum termasuk pengajuan nilai tambahan yang kemarin mungkin adik-adik atau kawan-kawan ada yang mengajukan tanggal 5 sampai 8 kemarin. Jika adik-adik kawan-kawan punya, silahkan tambahkan di nilai gabungan. Dan untuk catatan yang kedua, yaitu sebaran nilai gabungan ini dapat digunakan atau dipergunakan untuk membantu calon peserta didik baru dalam menentukan posisi jumlah nilai gabungan atau sebarannya ya. Dan poin ketiga dari catatannya adalah sebaran nilai gabungan ini disusun oleh tim teknis ASPD DIY dan bisa diunduh di web dikpora.jogjaproof.go.id /web/ppdb. Nah, dapat kita simak di data ini untuk diketahui ya, nilai gabungan untuk murni ya, itu maksimal 400. Ini belum termasuk tadi ya, yang nilai tambahan prestasi. Dan untuk nilai gabungan tertinggi yang diraih oleh lulusan SMP yaitu tertingginya di rentang 385 hingga 390 diraih oleh siswa dari Sleman 1 ya. Ini datanya di DIY 1 cara bacanya. Dan untuk rentang nilai gabungan 380 hingga 385 diraih oleh 3 siswa di Kota Jogja dan 4 siswa di daerah Kabupaten Sleman. Sehingga untuk daerah Sleman sendiri, untuk siswa yang meraih nilai gabungan di atas 385 sebanyak 5 siswa ya. Didapat dari 4 dan 1 tadi. Sedangkan untuk daerah istimewa Yogyakarta, jumlah eh, siswa yang mendapat nilai gabungan terentang antara 380 sampai 385 yaitu sebanyak 7 orang. Terdiri dari atas 7 siswa dari Kota Jogja dan 4 siswa dari Kabupaten Sleman.
Dan ini 8 adalah total seluruh siswa yang mendapat nilai gabungan di atas 380 untuk satu DIY adalah 8 siswa. Berasal dari 7 ditambah 1. Begitu cara membaca data ini. Dan silahkan nanti Anda baca selanjutnya sampai bawah. Ini dia. Dari data ini diketahui juga jumlah seluruh lulusan SMP di DIY tahun 2023 ini sebanyak 55.299 siswa. Baik di Kota Jogja, Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Ini belum termasuk nanti atau besok yang dari lulusan luar DIY ya. Begitu. Dari sini, dari hasil ini, kawan-kawan juga dapat menyimak jumlah siswa yang berkesempatan mendaftar di jalur prestasi. Sebagaimana diketahui, di jalur prestasi ini disyaratkan nilai gabungannya adalah 330 minimal. Nah, dari data ini dapat kita simak bahwa di Kota Jogja yang mempunyai nilai gabungan di atas 330 sebanyak 1047 siswa. Untuk Kota Bantul atau Kabupaten Bantul, jumlah siswa yang mempunyai nilai di atas 330 sebanyak 321. Untuk Kulon Progo 87, untuk Kabupaten Sleman 746 dan Kabupaten Gunung Kidul 87. Total seluruh seluruh DIY yang mempunyai kesempatan untuk mendaftar jalur prestasi sebanyak 2.288 siswa. Dan sebagaimana diketahui, siswa-siswa yang mempunyai nilai gabungan di atas 330 selain bisa mendaftar jalur zonasi, juga mempunyai kesempatan mendaftar di jalur prestasi, di mana kelebihan jalur prestasi ini kita dapat memilih dan mendaftar sekolah di luar zona 1. Begitu. Dan dari data ini juga dapat dilihat nanti kesempatan bagi kawan-kawan untuk mendapat kuota di SMA negeri ataupun di SMK negeri di kabupaten masing-masing atau di Kota Jogja. Ya, nanti kawan-kawan dapat menyimak daya tampung SMA negeri maupun SMK negeri di seluruh DIY di Surat Keputusan Kepala Dikpora maupun di Pergub. Nanti linknya kami sertakan di deskripsi video di bawah ini. Nanti daya tampungnya berapa dan Anda simak ketetatan atau persaingan nilainya, sebaran nilainya. Dan dari ini juga admin membuat grafik. Ini dia. Grafik dari data tadi dapat diketahui untuk seluruh DIY sebaran nilai gabungan terbanyak itu di rentang 230 sampai 235. Ya, ini untuk seluruh DIY. Sedangkan untuk kabupaten kota dapat kita simak ini kota cenderungnya merata ya. Dilihatnya dari grafik cenderung merata sebaran nilainya. Sebaran nilainya cenderung merata. Sedangkan untuk Kulon Progo terbanyak ini dia. Nilai gabungan terbanyak itu di kisaran di rentang 225 hingga 230. Untuk Kulon Progo, untuk Gunung Kidul ini. Oh iya. Gunung Kidul juga sama.
Paling banyak sebarannya itu di rentang 230 hingga 230, sebanyak 830 siswa ini. Sedangkan untuk wilayah Bantul, ini dia lebih tinggi ya kisarannya. Eh, Kisaran paling banyak itu di rentang 235 hingga 240, sebanyak 966. Sedangkan untuk Sleman lebih tinggi juga. Ini paling banyak siswa mendapat nilai gabungan di rentang 235 hingga 240 ini ya untuk Sleman. Nah, silahkan adik-adik, kawan-kawan dapat mengunduh dan menganalisa sendiri hasil sebaran nilai gabungan ini. Semoga bermanfaat untuk membantu memilih dan menganalisa eh, di sekolah mana kawan-kawan dapat lolos di PPDB SMA SMK Negeri DIY tahun 2023 ini.